Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Maksaini dengan NIM 2500243, dengan tujuan untuk membuat video ini untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah komunikasi organisasi dari dosen pengampu Bapak Anif Al-Kadri. Dengan ini saya bertujuan untuk memenuhi syarat mata kuliah komunikasi organisasi, yaitu yang berjudul prinsip dan hambatan dalam organisasi. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan yaitu prinsip dan hambatan komunikasi. Nah, prinsip dalam organisasi yaitu yang meliputi beberapa hal yang penting, yaitu prinsip kesatuan perintah. Nah, setiap anggota itu hanya menerima perintah dari suatu guna menghindari kebingungan, gitu kan. Prinsip yaitu prinsip rentang kendali. Nah, batas di mana seorang manajer dan karyawan itu mempunyai rentang, gitu, kayak batasan ada bawahan secara efektif. Nah, prinsip pengecualian yang ketiga yaitu keputusan hanya diambil oleh manajemen atas, atau jika manajemen tersebut tidak ada, maka ada penggantinya, gitu, manajemen yang mewakili, gitu kan. Atau yaitu ada pula prinsip hierarki. Nah, suatu organisasi yang berjenjang sesuai tingkat otoritas dan tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya prinsip lainnya menekankan prinsip koordinasi sebagai inti dari kelancaran organisasi tersebut. Ya, dengan bersama pembagian kerja dengan pembagian kerjanya itu secara sesuai dengan jenjang jabatannya, tidak merugikan atau tidak menjadikan itu sebagai hambatan atau halangannya. Nah, sedangkan menurut Abdinin, prinsip organisasi juga mencakup tujuan yang jelas dan pembagian kerja yang disesuaikan dengan pendelaisahan atau perekrutan, koordinasi yang efektif dan antar bagian organisasi. Nah, hambatannya yaitu dalam organisasi dapat berasal dari berbagai faktor. Nah, terutama hambatan komunikasi ini yaitu manajemen, antara lain yaitu seperti hambatan fisik atau ketidaksetaraan persepsi. Nah, selain perbedaan tekanan yang dapat mengganggu efektivitas komunikasi dan keputusan organisasi atau de facto. Nah, konflik internal. Nah, konflik internal ini disebabkan oleh komunikasi yang buruk, seperti kayak yang komunikasinya itu tidak setara dengan penyampaian tuh. Nah, makanya komunikasi akan buruk atau terjadinya miskomunikasi dan kelangkaan sumber daya atau jabatan dan finansial. Nah, serta adanya perbedaan yang berujung pada masalah besar. Nah, selanjutnya penyesuaian. Nah, itu kurangnya kemampuan organisasi dan anggotanya untuk menyesuaikan atau menyesuaikan dirinya, gitu. Dengan adanya perubahan lingkungan dapat menjadikan penghambatan perkembangan organisasi. Nah, sedangkan menurut Ibn Abdinin, prinsip rumusan tujuan dan pendelegasian Reporsium Surabaya De Vito tentang hambatan komunikasi jurnal. Nah, perilaku organisasi dan hambatan manajemen. Nah, yaitu adapun contoh di prinsip dalam organisasi ini yaitu prinsip kesatuan perintah, kesatuan komando. Nah, dalam sebuah organisasi, komando itu ada dalam sebuah organisasi perusahaan, meskipun sebagai divisi dengan tugas yang berbeda, tapi setiap anggota divisi hanya menerima setiap anggotanya ini hanya menerima perintah dari atasannya, gitu. Misalnya nih, seorang staf divisi pemasaran hanya menerima instruksi
kayak apa ya, seorang kayak yang di kafe ini kan, kayak seorang stafnya ini hanya menerima instruksi dari atasan yang misalnya nih, kita harus ini ya, kita harus kerjanya seperti ini ya, nah, kamu harus datang jam segini, kalau enggak saya gini, kayak saya kurangi gaji kamu gitu. Nah gitu, bukan kayak maka seorang manajer ini harus melakukan komunikasi supaya karyawannya ini tidak kebingungan kalau ada masalah gitu kan. Misalnya kalau manajer sudah marah-marah, sudah tidak baik moodnya, terus kayak apa ya namanya, terjadi konflik, nah kita tidak ada komunikasi, jadilah miskomunikasi gitu, kayak salah paham gitu kan. Nah selanjutnya, sebuah departemen, prinsip pembagian kerjanya itu harus jelas. Nah prinsip departemen ini yaitu branding dan marketing dibagi gitu kan, dibagi 2 seksi, jadi seksi branding dan seksi marketing. Jelas cara kerja kinerja kita yang kita lakukan. Nah dengan pembagian itu masing-masing seksi fokus pada seksinya, sehingga terhindarnya konflik-konflik atau iri-irian gitu kan kita sudah dibagi gitu. Misalnya nih si karyawan dapat di bagian ini, yang satunya di bagian tukang antar-antar aja gitu, atau tukang di kasir gitu kan, udah ditentukan dari atasan. Kita tidak boleh menyalahkan karyawannya gitu, supaya kita tidak terjadi konflik, kan kita sudah ditetapkan. Nah selanjutnya, prinsip tingkat pengawasan. Nah dalam sebuah divisi terdapat manajer yang mengawasi seluruh pelaksanaan umumnya dan supervisor yang membimbing langsung pada pelaksanaan tugas teknis. Nah ini memberikan struktur yang pengawasannya jelas dan efektif. Nah selanjutnya nih, prinsip koordinasinya. Tim yang berbeda-beda di kewajibannya itu harus saling kayak apa ya, saling menguatkan atau memotivasi, atau melakukan laporan harian, agar semua anggota tuh kayak tahu kegiatannya sehari-hari. Kayaknya hari ini kita ini gitu, karena hari ini kita melakukan ini bersama, atau melakukan seperti kayak di kantor desa misalnya, hari ini kita melakukan gotong royong bersama, kita akan melaporkan ke kepala desa gitu. Nah adapun contohnya, yaitu contoh dan kan itu kan masing-masing tuh udah fokus tuh kepada kepada pembagian tugasnya, jadi tidak ada saling jadi tidak ada saling iri-iriannya gitu, dan menghindari tumpang tindih gitu kan pekerjaan, dan meningkatkan koordinasi antara anggota tersebut. Nah jadi kayak apa ya, kita tuh tidak menjalankan tugas dengan iri-iri hati atau dengan konflik. Kalau kita menjalankan tugas atau kewajiban kita dengan adanya rasa dengkel di hati, pasti kita tidak melakukannya dengan baik atau ikhlas kan. Kayak apa ya namanya, seperti misalnya nih, kita melakukan melakukan gotong royong misalnya, yang ini nggak kerja, yang ini kerja gitu kan, kayak kita rasa iri gitu kan, pasti kita tidak akan kayak ngedumbalkan di hati kita ini, mampus lah dia aja nggak ngelakuin gitu kan, pasti kita ada merasa iri. Nah sebaiknya kita harus, kalau jadi ketua kelasnya, kita harus bisa membagi pekerjaan tersebut ya, jadi kita tidak saling iri-irian atau berpikir negatif gitu kan. Nah adapun prinsip tingkatan pengawasan atau hierarkinya, yaitu dalam sebuah divisi terdapat manajernya. Nah kalau manajer ini kan tugasnya untuk mengawasi aja, tidak kayak membagi tugas gitu kan. Nah makanya kita itu kalau menjadi karyawan itu kita harus mengikuti kata atau perintah dari manajer tersebut,
supaya kita dijauhkan dari hal-hal negatif, kayak misalnya kena pecat atau kena 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 marah gitu kan. Nah, contohnya suatu organisasi ini ada ketidakjelasan kerja yang seperti yang saya sampaikan tadi kan. Pembagian tugasannya tidak jelas atau wewenang tanggung jawabnya di suatu kantor gitu. Nah, kita itu dapat menimbulkan yang salah gitu kan, tindih fungsi antara bagian. Nah, ini berpotensi untuk menimbulkan konflik yang akan terjadi. Makanya kita jadi manajer itu harus bisa memanage waktu atau membagi waktu karyawan tersebut. Nah, kita tuh kayak apa ya, kalau kita jadi manajer atau karyawan, kita harus saling menasehati, saling support, saling mengawasi gitu kan. Nah, apa lagi ya? Nah, selanjutnya pendekatan manajemen diktator. Nah, jika pemimpin menerapkan gaya manajemen yang tidak melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, maka itu tidak demotivasi, kayak tidak relevan kan. Kalau kita seorang karyawan kan kita harus ikut berpartisipasi atau mengasih ide juga kan. Nah, kurangnya adaptasi terhadap perubahan tersebut gitu. Nah, organisasi yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Nah, kita tuh harus mampu mengembangkan teknologi dari diri kita gitu. Kita tuh tidak harus ketinggalan gitu kan. Kita harus bisa mengembangkan diri di teknologi sekarang ini. Makanya kayak apa ya, dalam sebuah organisasi itu kita tidak baku gitu. Nah, contohnya nih, seorang karyawan itu bisa memahami pesan yang kita sampaikan itu tidak berbelit-belit kepada karyawan tersebut. Makanya si karyawan bisa mendengarkan dan melakukannya dengan baik. Nah, yang selanjutnya adapun hambatan dari komunikasi yaitu hambatan teknis. Nah, kendalanya itu pada komunikasi media sosial. Nah, kan pada sekarang ini banyak kita lihat di media sosial komunikasi itu tidak berjalan dengan efektif dan tidak baik untuk dibaca gitu kan. Nah, seperti kayak di gangguan jaringan atau internet saat rapat gitu kan, atau alat komunikasinya yang rusak gitu. Nah, memperlambat atau menghemat penyampaian pesan. Nah, kalau alat komunikasinya menyampaikan pesannya lambat, maka yang diserap tidak ditangkap dong, kayak kita tidak mengerti kan apa yang disampaikannya gitu. Nah, dalam hambatan bahasanya nih kayak seorang, misalnya nih kita mahasiswa ngomong dengan orang yang lebih besar, kita ngomong dengan bahasa gaul, tapi orang yang lebih besar dari kita tidak mengerti apa yang kita bilang. Misalnya nih, aku mau OTW nih gitu ke orang yang lebih besar atau orang lebih tua dari kita, dia ngerti apa enggak OTW itu apa gitu kan, apa dia anggap apa ya OTW ini, tunggu dulu atau gimana gitu kan. Makanya kita komunikasi tersebut sesuai dengan tujuan kita. Nah, jadi itu jadi hambatan bagi komunikasi kita kan, tidak lancar atau tidak efektif lah komunikasi kita itu berjalannya jadinya. Yang ketiga, adapun hambatan situasional. Nah, faktornya itu lingkungan, yaitu lingkungan seperti kita ada suara bising-bising atau ketika pemimpin memberikan arahan atau jarak fisik. Nah, antara anggota organisasi. Nah, atau untuk menyulitkan gitu kan. Seperti kita menyampaikan pesan. Nah, tapi kita ada suara bising-bising. Apakah si penerima pesan bisa menerima dengan baik atau tidak dicerna langsung gitu. Nah, makanya kita harus kayak menjaga situasi agar komunikasi kita tersampaikan dengan lancar atau dengan jelas dan baik. Nah, adapun hubungan statusnya yaitu perbedaan antara organisasi dapat aliran informal. Nah, misalnya
bawahan ini takut mengasih ide kepada atasan karena kayak apa ya, adanya perbedaan kedudukan antara karyawan dan antara bos-bosan gitu. Makanya mereka tuh takut memberi ide gitu. Nah, selanjutnya prasangka dan tidak kepercayaan pada karyawan. Kita tidak boleh selalu. Nah, makanya kita tuh dengan karyawan tuh harus membangun komunikasi yang tidak ada hambatannya gitu. Supaya kita seperti apa ya, tidak dengan karyawan atau tidak dengan bos-bosannya, kita harus menjaga juga kan. Nah, sikap curiga atau prasangka negatif terhadap karyawan itu tidak baik gitu. Nah, maka sulit untuk karyawan mendekat pada sebuah manajer kan. Nah, kurangnya waktu. Nah, pada organisasi pasti waktu untuk menyampaikan itu kan harus mempunyai waktu luang. Nah, tetapi seorang manajer itu tidak mengharumkan atau mengikuti instruksinya. Nah, kurangnya pertemuan. Makanya seorang manajer itu takut dan canggung untuk ngomong sama atasan. Nah, kesibukan pemimpin itu kan berbeda-beda. Setiap orang kan untuk berdiskusi membuat komunikasi antara atasan atau bawahan menjadinya kurang efektif dan kurang lancar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.